Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hamdani Yafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikolinguistik, yakni tentang pemerolehan bahasa secara semantik. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang pemerolehan bahasa secara semantik. Sebelum itu, kalian bisa membaca buku referensi yang nantinya dapat kalian gunakan untuk memahami materi psikolinguistik ini. Nah, saya akan mulai menjelaskan tentang pemerolehan bahasa secara semantik. Ada beberapa hal. Yang pertama, ada teori hipotesis fitur semantik. Itu yang pertama. Yang kedua ada teori hipotesis generalisasi. Yang ketiga ada teori hubungan gramatikal. Yang keempat, yang terakhir ada teori hipotesis primitif universal. Nah, saya akan menjelaskan tentang teori hipotesis fitur semantik. Nah, di situ kalian akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, ada fitur-fitur makna fitur-fitur makna yang didapatkan kanak-kanak itu dianggap sama dengan beberapa fitur makna yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hipotesis fitur semantik ini, karena pengalaman kanak-kanak mengenai dunia dan mengenai bahasa ini masih terbatas dibandingkan dengan pengalaman orang dewasa, maka kanak-kanak hanya menggunakan 2 atau 3 fitur makna saja untuk sebuah kata sebagai memasukkan leksikon. Nah, yang ketiga adalah karena pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman kanak-kanak sebelumnya. Nah, maka fitur-fitur pada umumnya juga didasarkan pada informasi persepsi atau pengamatan. Nah, dapat dipahami. Jadi, apabila orang dewasa mengucapkan kata-kata baru dalam konteks dan situasi yang dikenal oleh anak-anak atau kanak-kanak, maka pengenalan ini akan menolong kanak-kanak itu untuk memperoleh makna kata-kata berdasarkan bentuk, ukuran, bunyi, rasa, gerak, dan lain-lain. Nah, itu dari hipotesis fitur semantik. Yang kedua adalah hipotesis generalisasi. Nah, di dalam hipotesis generalisasi ini dijelaskan oleh tokoh yang bernama Englin, yakni kemampuan anak melihat hubungan semantik mulai konkret atau konkret sampai abstrak. Nah, kemudian seiring berlanjut usianya bertambah, maka ada penggolongan kata dengan butir leksikal yang lebih tinggi kelasnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada contohnya. Misalkan setelah usia mereka itu semakin bertambah, maka mereka pun akan memasukkan misal bunga ke dalam kelompok-kelompok lebih tinggi, tumbuh-tumbuhan. Misalkan anak-anak tersebut mengenal bunga. Nah, pada pertambahan usia, maka akan mengenal kosakata lain yang memiliki hubungan sangat erat, seperti tumbuhan-tumbuhan, seperti pepohonan-pepohonan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teori hipotesis hubungan gramatikal. Nah, pada teori hipotesis hubungan gramatikal ini disebutkan oleh salah satu tokoh, yakni Neil. Dia menyebutkan pada waktu lahir, anak memiliki hubungan gramatikal nurani. Nah, kemudian ada pengalaman. Nah, pengalaman kemudian pada tahap selanjutnya anak mulai menguasai kamus yang istilahnya kamus ini kata-kata yang direkap di dalam otak anak. Nah, seperti itu. Nah, ada 2 poin di sini disebutkan oleh Neil itu.
Pada ranah horizontal, nah kanak-kanak hanya memaksakan beberapa fitur di dalam kamus. Nah, pada ranah vertikal secara serentak ini anak-anak memasukkan semua fitur semantik dalam kamus. Jadi memang terjadi beberapa tahapan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah teori hipotesis primitif universal. Nah, salah satu tokoh menyebutkan yakni Postal, ya seingat saya Postal. Nah itu Postal dan Bierwitz. Nah itu menyebutkan bahwa primitif semantik menggolongkan struktur dan situasi yang diamati manusia. Nah kemudian ada pemerolehan makna sehingga kanak-kanak tidak perlu mempelajari komponen makna itu. Nah karena tersedia sejak lahir. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kata, nah, kata yang sudah memiliki makna yang tidak asing, nah itu sudah tersedia sejak lahir. Mungkin ya atas pengaruh dari interaksi ibunya, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya pada tahap itu ada hipotesis primitif universal. Nah ini tidak menghubungkan perkembangan semantik dan perkembangan kognitif. Nah, itu yang bisa dijadikan kerangka untuk nantinya kalian dapat gunakan sebagai alat untuk mempelajari buku-buku psikolinguistik. Nah, terima kasih, sekian yang